Selamat datang di Recommendation tempat Tamerna merekomendasikan ide itu. Kali ini gue mau ngasih tahu perbedaan antara komik terbitan Indonesia dan terbitan Jepang. Disclaimer dulu, gue tuh sebenarnya bukan kolektor komik Jepang, tapi kebetulan emang punya si satu seri ini. Jadi ya kita lihat yuk perbedaannya antara komik Indonesia dan komik Jepang. Seperti yang udah disebutin di awal, gue tuh bukan kolektor komik Jepang karena budgetnya masih belum masuk, kan ya lumayan mahal juga kan kalau dirupiahin. Jadi cuma sedikit aja, dan kebetulan gue punya komik ini versi Indonesia dan versi Jepangnya. Jadi ini komik shoujo, udah agak lama karyanya si Miko Sakamoto. Judulnya, kalau judul bahasa Jepangnya Toraware Goko, kalau judul bahasa Indonesianya Prisoner of Heart. Kalau di Jepang dia diterbitin oleh Hanato Yume Comic, di Indonesia dia diterbitin oleh spesialis komik shoujo sayang kita semua, yaitu MNC. Jadi seperti apa komik perbedaannya, kita lihat yuk. Yang pertama untuk cover, kayak nggak ada perbedaan yang begitu mencolok ya. Pertama tuh judul, karena ini judul Toraware Goko, di ini judul versi Indonesia tuh jadi diterjemahkan jadi Prisoner of the Heart. Di bawahnya ini ada si mangakanya, yaitu Sakamoto Miku. Di sini ada si Miku Sakamoto, terus ada volume berapa, volume 1 di sini juga. Cuman si terbitan Jepang itu masih ngikutin format asli, yaitu ada kayak gini ya. Di Indonesia tuh di switch jadi hijau semua. Ini hijaunya lebih muda, ini hijau tua, tapi untuk gambarnya sama gitu. Kalau dilihat sekilas, kelihatan si terbitan Indonesia lebih kecil daripada si terbitan Jepang, karena perbedaannya ada di ketebalan kertasnya. Si komik terbitan Jepang ini gunain kertas paperbook, sedangkan si terbitan Indonesia, terbitan MNC, pakai kertas yang disebut kertas koran. Jadi kelihatan hampir 1:2 lebih kecil, padahal ukurannya kurang lebih sama sih gitu. Di bagian sampingnya kurang lebih seperti ini, ada logo si MNC dan Hanato Yume, terus Miko Sakamoto judul, terus juga volume gitu. Di belakangnya ini ada kode ISBN-nya. Ini kalau di versi Indonesia tuh di sini. Terus ada sinopsis ceritanya, ada gambarnya gitu. Di sini juga ada harga komiknya. Di Jepang tuh 350 yen tuh sekitar 50 ribuan nih, kayak kalau sama pajak. Ini tuh terbitannya udah agak lama sih, jadi sekarang kayaknya nggak segitu deh. Salah satu perbedaan yang lumayan mencolok adalah perbedaan sinopsis. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu cuman dikasih teasing yang bikin pembaca penasaran. Saya bacain ya. Si sinopsisnya, Koguma-kun bertubuh tinggi besar ditakuti sama satu kelasnya, sedangkan Okuma-san justru mulai terkecil di kelas. Bagaimana jadinya jika Okuma-san merusak barang Koguma-kun dengan tuman susu menjadi tawaran sama beruang? Itulah ganti bayaran ya. Bisakah Okuma-san membebaskan diri? Kan gitu kan, kayak masih bikin penasaran kan. Sedangkan kalau di versi Jepang ini ada spoiler kalau misalkan si Okuma bakal ngebantuin toko kimononya si Koguma. Jadi bahasa Jepang Koguma itu beruang kecil, tapi padahal dia badannya gede. Sedangkan Okuma itu beruang besar, padahal dia badannya kecil. Salah satu permainan kata itu sih menarik banget. Tapi kalau di Indonesia itu agak kurang berasa sih emang ke bahasa Jepang. Terus lanjut, salah satu perbedaan yang mencolok antara komik Indonesia dan komik Jepang adalah sampul komik yang cuman ada di beberapa komik premium aja. Jadi dulunya sih emang Indonesia tuh pakai sampul komik ini setahu saya, terus sekarang entah ngurangin cost atau gimana, jadi sekarang nggak pakai. Ini kan langsung blank cover. Kalau di Jepang ini ada si cover komik yang melindungi komik, di kurang lebih seperti ini nih. Gitu. Terus sampul komik ini isinya itu, ini tuh karya-karya Sakamoto Miko. Selain komik ini, kebetulan juga udah banyak juga di Indonesia, misalkan ada Shiko Kurabu vs Girl Class, terus juga Toraware Goko sini dan lain-lain. Terus juga ini sinopsisnya juga sih sama, kurang lebih sama sih kayak gini, ada di bagian sini juga gitu. Terus ini juga list komik dari Hanato Yume. Kalau di Indonesia kan juga kadang-kadang di belakangnya tuh ada iklannya gitu kan, tapi di sini nggak ada sih gitu. Sama ada peraturan kalau misalkan ngebajak komik tuh hukumnya seperti apa. Lanjut ya, karena ini komik pakai kertas koran, kertasnya tipis dan agak ada
menyisakan hitam-hitamnya gitu di tangan, jadi masih, karena ini waktu itu kalau nggak salah beli harganya masih yang harga 18.000 nih. Sedangkan komik Jepang ini terasa lebih tebal karena dia pakai kertas koran yang lebih kokoh gitu loh. Tuh. Terus kalau yang versi lama kan efek suaranya masih diterjemahin, misalkan ini set, terus ya gitulah. Penerjemahan sih nggak ada masalah sih, juga kurang lebih misalkan ini nih, jreng, selamat datang gitu. Isinya sama kok, nggak ada sensor yang berarti atau apa. Terus juga enaknya ini tuh biasanya kalau mangaka itu ada curhatan-curhatan kecil, dia diterjemahin juga gitu sih. Gitu deh. Jadi kurang lebih itulah perbedaan antara komik Indonesia dan komik Jepang. Yang pertama itu yang si perbedaan kertasnya, yang satu pakai kertas koran, yang satu pakai paper. Tapi sekarang komik Indonesia udah beberapa ada yang pakai paper sih, jadi enak buat ngoleksi dan bacain juga, dan lebih awet juga. Kalau yang kertas koran kan agak cepat menguning ya kalau misalkan nyimpannya gak benar. Terus juga sampul komik nih di komik Indonesia juga masih jarang. Ada sih misalkan komik Miko atau komik, dulu tuh sebenarnya ada komik, misalkan komik Sailor Moon yang jadul tuh juga pakai sampul komik. Jadi kalau misalkan di sampul komik ini berwarna, tapi begitu dilepas di sini tuh nggak berwarna. Jadi ya mungkin evolusinya seperti itu. Terus juga sekarang waktunya saya mau nge-review si komik Prisoner of the Heart ini. Seru nggak sih? Bagus nggak sih? Prisoner of the Heart karya Miko Sakamoto ini menceritakan tentang si Okuma dan Koguma, teman sekelas tapi jarang ngomong karena si Koguma ini tampangnya berandalan, tinggi gede gitu, tampang preman gitu lah katanya. Dia dijulukinnya si beruang liar yang sudah mengalahkan puluhan siswa saat bertarung gitu lah. Terus dia ketemu sama si teman kelasnya nih, si Okuma. Okuma ini kebalikannya dari Koguma. Dia kan tinggi gede, kalau ini kecil mungil gitu. Suatu hari si Okuma ini numpahin susu di bawaannya si Koguma. Nah ternyata tuh katanya isinya kimono ratusan juta gitu. Jadi si Koguma itu bilang, pokoknya lo harus gantiin kimono ini kimono berharga, ini kimono warisan bla bla bla. Jadi tuh si Koguma ini ternyata dia punya toko kimono yang udah turun-temurun gitu. Jadi dia diminta jadi model ya buat iklannya. Di sini sih lucunya tuh banyak kimononya gitu sih, kimono yukata. Kimono kok bukan yukata, kalau yukata kan summer kimono, kalau ini beneran kimono. Jadi serunya di sini ada twist modern antara kimono dan kimono, jadi nggak cuman yang tradisional banget tuh. Sayang bangetnya itu adalah di Indonesia cuman diterbitin sampai volume 3, padahal harusnya yang saya baca di internet sampai volume 6, dan sampai sekarang nggak nemu kelanjutan. Jadi kayak aduh gantung banget sih. Padahal ini seru loh, saya suka banget sama si Miko Sakamoto, dia gambarnya bagus dan juga ceritanya lucu. Pokoknya recommended sih kalau kalian nyari bacaan shoujo manga yang ringan dan bajunya bagus. Kurang lebih seperti itu deh. Sekian video kali ini, semoga dengan video ini kalian jadi tahu perbedaan utama antara komik Indonesia dan komik Jepang, meskipun cuma ada satu contoh karena saya juga punya yang nggak begitu banyak. Terus juga jangan lupa selalu dukung mangaka dengan cara membeli komik legal, mau itu komik Jepang, mau itu komik Indonesia, terserah. Yang penting beli aja komik asli, jangan komik bajakan. Dan juga kalau terbit di Indonesia usahakan beli ya. Terus sekarang juga udah bisa baca legal kok, misalkan di Manga Plus atau di webtoon, terserah, yang penting baca legal. Itulah ya, sekian video kali ini. Semoga kalian lebih suka yang ada mukanya atau yang ada, karena saya lagi agak males nunjukin muka gitu deh ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa vaksin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau saya nggak mager, bye bye.